Halo sobat channel Cahaya Belajar Bersama. Hari ini channel Cahaya Belajar Bersama akan memberikan contoh soal dan pembahasannya tentang area pendidikan dan penelitian dengan topik pembahasan pengetahuan, langkah membuat karya ilmiah, dan rumusan masalah. Soal pertama dengan topik pembahasan pengetahuan. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya channel Cahaya Belajar Bersama. Nantikan video terbarunya. Upaya yang ditempuh oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu cara tradisional dan cara modern. Cara tradisional dilakukan untuk memperoleh pengetahuan sebelum ditemukan karya ilmiah yang sistemik dan logis. Yang termasuk cara tradisional diantaranya: pertama, cara coba salah atau trial and error. Contohnya, ditemukan obat penyakit malaria, yaitu kina. Kina ditemukan oleh seorang pengembara yang tidak sengaja meminum air yang kena tanaman kina. Semenjak itu, penyakit malarianya sembuh. Ia menyimpulkan bahwa tanaman kina dapat menyembuhkan malaria. Cara tradisional kedua yaitu cara kekuasaan atau otoritas. Pada kehidupan manusia, banyak sekali ditemukan kebiasaan dan tradisi-tradisi yang dilakukan tanpa mengetahui tradisi itu baik atau tidak. Kebiasaan itu pun didapatkan secara turun-temurun. Sebagai contohnya, mengapa ibu menyusui harus minum jamu. Cara tradisional ketiga yaitu pengalaman pribadi. Pengalaman merupakan cara memperoleh kebenaran dari pengetahuan. Hal ini dikarenakan dengan pengalaman yang baik maupun yang jelek dapat menjadikan kita mengulang pengalaman tersebut sebagai antisipasi dalam memecahkan masalah. Contohnya, seseorang yang terluka memberikan getah daun yodium. Ternyata lukanya sembuh. Maka jika orang tersebut terluka lagi, pasti ia akan memberikan getah daun yodium, seperti pengalaman yang ia pernah lakukan. Cara tradisional keempat yaitu melalui jalan pikiran. Pengetahuan yang diperoleh berasal dari proses penalaran seseorang. Sebagai contohnya, setiap bayi yang dilahirkan prematur, maka perkembangannya akan lambat, berasalkan dari asumsi orang tersebut atau berasal dari pemikiran orang tersebut. Jadi inilah cara tradisional. Sedangkan cara modern yaitu metode penelitian ilmiah. Jadi sudah jelas ya, jawaban dari nomor 1 ini adalah E, penelitian. Karena penelitian bukan merupakan cara tradisional, melainkan cara modern. Lanjut ke topik pembahasan kedua tentang langkah-langkah dalam membuat karya ilmiah. Yang ditanyakan pada soal adalah langkah selanjutnya yang dilakukan seseorang tersebut. Yang kita lihat pada soal di mana seseorang tersebut pada tahap merumuskan kerangka konsep. Berarti langkah setelah kerangka konsep dalam melakukan karya ilmiah adalah: sebelum mengerjakan soal ini, kita harus tahu terlebih dahulu langkah-langkah dalam membuat karya ilmiah. Dalam membuat karya ilmiah, ada 9 langkah yang harus dilakukan. Langkah pertama, mengidentifikasi masalah. Langkah kedua, menentukan tujuan penelitian. Langkah ketiga, studi literatur. Langkah keempat, merumuskan kerangka konsep penelitian. Langkah kelima, merumuskan hipotesis. Langkah keenam, merumuskan metode penelitian. Langkah ketujuh, mengumpulkan data. Langkah kedelapan, mengelola dan menganalisa data. Dan langkah yang terakhir yaitu membuat laporan. Jadi yang dilakukan setelah merumuskan kerangka konsep adalah merumuskan hipotesis. Berarti jawaban untuk soal nomor 2 adalah D, merumuskan hipotesis. Lanjut ke topik pembahasan yang ketiga tentang rumusan masalah penelitian. Soal ketiga ini yang ditanyakan mengenai rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah komparatif merupakan masalah penelitian keperawatan dengan membandingkan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Penelitian ini ingin mengcompare atau membandingkan antara variabel yang akan diukur. Ingat saja ya, kalau rumusan masalah komparatif itu membandingkan variabel. Variabel itu sendiri artinya sesuatu yang mau diukur atau diteliti. Yuk kita tinjau optionnya satu persatu. Option A ini merupakan contoh dari rumusan masalah deskriptif, di mana rumusan masalah deskriptif itu bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan masalah
yang akan diteliti atau diukur, di mana si peneliti ingin menggambarkan atau ingin mengetahui tingkat nyeri pasien dengan fraktur femur. Berarti option A ini kurang tepat ya. Karena kita mencari yang membandingkan atau mengcompare antara variabel. Option B ini benar ya. Rumusan masalah komparatif. Karena si peneliti ingin mengcompare atau membandingkan tingkat nyeri pada pasien dengan fraktur femur dan fraktur kruris. Jadi ada dua variabel yang ingin dibandingkan, yaitu tingkat nyeri pada pasien dengan fraktur femur dan tingkat nyeri pada pasien fraktur kruris. Untuk option C, D, dan E ini merupakan contoh dari bentuk rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif merupakan rumusan masalah yang ingin menghubungkan dua variabel dalam penelitian. Rumusan masalah asosiatif ini terdiri dari hubungan simetris, hubungan kausal, dan hubungan interaktif. Kita lihat option yang C. Option yang C ini bentuk dari asosiatif hubungan simetris karena memiliki sifat kesamaan, di mana si peneliti ingin mengetahui hubungan antara pengetahuan dan sikap perawat dalam tindakan keperawatan pada pasien yang dirawat. Option D, rumusan masalah asosiatif dengan hubungan kausal. Rumusan ini merupakan hubungan sebab akibat yang saling mempengaruhi antara dua variabel. Dan option yang E, rumusan hubungan masalah asosiatif dengan hubungan interaktif. Rumusan masalah ini menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih dengan bentuk timbal balik. Di sini motivasi bisa mempengaruhi prestasi dan prestasi juga bisa mempengaruhi motivasi. Bagaimana Sobat Cahaya? Sudah ada gambarannya tentang soal area pendidikan dan penelitian dengan topik pembahasan pengetahuan dalam penelitian, langkah-langkah dalam membuat karya ilmiah, dan menentukan rumusan masalah. Nantikan contoh soal dan pembahasan tentang area pendidikan dan penelitian episode 2 dengan topik pembahasan pembelajaran orang dewasa, prinsip pembelajaran orang dewasa, dan faktor yang mempengaruhi pelajaran orang dewasa. Nantikan videonya di channel Cahaya Belajar Bersama. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.